Cerita dimulai dengan bos mucikari kelas kakap bernama Maskarov yang sedang melakukan perluasan wilayah bisnisnya bersama rekannya. Maskarov juga memperkerjakan para gadis berpenampilan menarik untuk bekerja padanya, dan salah satu gadis tersebut bernama Anna. Smile. Come on, girls. Yes. Belasan tahun kemudian, Anna menelepon seorang rekan yang ingin memulai rencananya. Sementara itu di tempat lain, beberapa perampok mencoba mencuri sebuah mobil Audi yang sedang terparkir. Namun mereka tidak mengetahui mobil tersebut milik seorang kang paket bernama Frank. Dan tak butuh waktu lama, Frank untuk menyingkirkan para perampok tersebut. Frank hidup bersama bapaknya bernama Roy yang merupakan pensiunan pasukan khusus. Dan karena pensiunan tersebut masih kurang untuk hidup di kota besar, Frank terpaksa melanjutkan pekerjaan sebagai kang paket. Di malam harinya, di sebuah hotel, dua akuntan yang menjadi bawahan Maskarov menyewa dua gadis bernama Maria dan Gina. Setelah Gina datang karena keterlambatan, Gina langsung menembak kedua pria tersebut. Selesai itu, Gina menata handuk ke keran air yang dinyalakan, sementara Maria menyiapkan mayat random yang tewas akibat overdosis dan memakainya sebuah leontin ke mayat tersebut. Setelah semuanya siap, Maria dan Gina mulai membakar kamar hotel yang menjadi awal pembalasan dendam. Di sisi lain, saat Roy dan Frank sedang mendongeng, sebuah telepon muncul dari seorang klien yang ingin memesan jasa Frank. Di tempat yang berbeda, Maskarov ditemani rekannya bernama Juri dan Leo sedang mendongeng di sebuah kapal pesiar. Juri dan Leo yang dulu sempat membantu Maskarov dalam perluasan bisnisnya, kini memiliki bisnis masing-masing. Juri hidup di jet pribadi untuk menghindari pajak, sedang Leo pemilik beberapa klub. Tak lama, Maskarov mendapat telepon dari pihak polisi mengenai kejadian pembakaran di kamar hotel. Setelah Maskarov dan asistennya tiba di kamar mayat, seseorang detektif menjelaskan tentang pihak hotel yang menduga kejadian tersebut akibat konsleting listrik. Namun sang detektif memanggil Maskarov untuk memelihatkan sesosok mayat yang menggunakan liontin. Setelah diselidiki, pihak kepolisian menemukan dua seloncong peluru dan dari liontin yang ditemukan, liontin tersebut merupakan milik dari para gadis yang bekerja untuk Maskarov. Hal itu terasa janggal lantaran pelaku dan korban sama-sama dari pihak Maskarov. Dan korban yang diincar merupakan seorang akuntan yang bekerja untuk Maskarov. Namun Maskarov sendiri tak tahu menahu dan dengan tegas membantah bahwa ia tak terlibat. Di saat yang sama, Frank menemui kliennya yang ternyata adalah Anna. Dan Anna mengetahui Frank lewat Maskarov yang dulunya mereka berdua sempat satu tim di pasukan khusus. Sesuai peraturan, Frank membicarakan beberapa aturan seperti biasa. Aturan pertama tak ada nama dan aturan kedua sesuai kesepakatan awal. Jika kesepakatan dirubah di tengah misi pengantaran, maka kesepakatan dibatalkan. Mendengar hal itu, Anna pun setuju untuk menerima jasa Frank. Dan paket yang diterima Frank berupa dua buah paket dengan berat 104 kg yang akan diantar ke 3 jam lagi. Sesaat setelah Frank pergi dan menerima uang muka, Anna menghubungi seseorang untuk memulai rencananya. Di saat yang sama, Roy ingin mengajak Frank mendem dengan anggur yang baru dibelinya, tetapi karena Frank ada kerjaan, ia pun menolak tawaran tersebut. Kebetulan Roy bertemu dengan Maria yang sedang mengganti ban serep. Dengan mencoba membantu Maria, Roy berharap bisa mengajaknya untuk mendem, tetapi semua itu sudah Maria rencanakan untuk menculik Roy. 3 jam kemudian, Frank tiba di lokasi untuk menjemput paket di depan sebuah bank. Saat waktu yang ditentukan, Anna keluar dari bank, namun paket yang disepakati belum juga muncul. Tak lama berselang, Turin dan Gina keluar dari bank dengan penampilan yang sama seperti Anna. Rupa-rupanya paket 104 kilo yang dibuat di awal bukanlah sebuah barang melainkan berat dari Gina dan Turin. Awalnya Frank enggan membantu komplotan Anna melakukan pencurian. Bahkan dengan Maria yang menodongkan pistol, Frank tak bergeming.
Namun setelah melihat ayahnya disandra, ditambah dengan polisi yang mulai mendarat, membuat Frank terpaksa mengikuti keinginan Anna. Dan hal tersebut langsung menarik para polisi untuk mengejarnya. Berkat kemampuan Frank, beberapa polisi berhasil disingkirkan, namun para polisi merubah taktiknya dengan mengejar menggunakan motor. Frank yang mengetahui hal itu pun langsung memancing para polisi menuju perampatan jalan yang dikelilingi hidran. Dengan ngedrift di perampatan, Frank berhasil membuka semua hidran untuk mengakhiri pengejaran. Untuk menghilangkan jejak, Frank menuju sebuah parkiran di mana ia sudah menyiapkan mobil cadangan. Setelah Frank, Anna, dan komplotannya pindah mobil, Frank pun meledakkan mobil yang sebelumnya ia pakai. Sementara itu, setelah insiden perampokan yang terjadi di bank, Maskarov dipanggil pihak keamanan bank untuk memelihatkan rekaman CCTV. Dari rekaman tersebut memelihatkan dua gadis yang berpenampilan sama memaksa kepala keamanan untuk memaksa menyerahkan kunci loker, sementara sisanya berada di rumah CCTV untuk memantau situasi. Dan berangkas yang mereka incar ialah milik Leo, partner bisnis dari Maskarov. Di saat yang sama, Frank tiba di markas Anna, di mana Frank langsung digeledah oleh Maria. Setelah Frank dinyatakan bersih, Anna kembali ingin membuat kesepakatan dengan Frank. Namun Frank menolak karena tugasnya sudah selesai dan ingin segera membawa Roy. Bahkan jika Frank mau, ia bisa melakukan kepada Anna dan kelompoknya. Tentu saja Anna sudah mengantisipasi hal tersebut dengan memperlihatkan sebuah racun. Anna menjelaskan Roy telah menelan racun saat Roy minum anggurnya. Racun tersebut akan aktif selama 12 jam. Bahkan jika Frank mampu menghadapi Anna dan kelompoknya, dia tak mampu menyelamatkan Roy karena penawar racun hanya Anna yang tahu. Karena itulah Anna menawarkan Frank untuk bergabung, dan sebagai imbalannya Anna akan melepaskan Roy dan memberikan penawarnya. Sementara itu, Maskarov mengumpulkan semua gadis yang penampilannya mirip dengan pelaku pencurian bank. Namun dari gadis-gadis tersebut, 4 orang telah menghilang. Maskarov menduga 1 gadis telah tewas dan 3 lainnya menjadi pelaku pencurian. Selain itu, berangkas yang mereka curi berupa beberapa perhiasan dan dokumen penting milik Leo. Tak lama Maskarov mendapat telepon dari anak buahnya mengenai polisi yang datang ke kapal pesiar milik Maskarov. Sementara itu di tempat lain, Frank yang setuju untuk bekerja sama ingin mengetahui apa yang sebenarnya Anna rencanakan. Anna pun hanya mengungkapkan bahwa mereka ini terinspirasi dari cerita Pangeran Artagnan dan Three Musketeers. You've read it. In 24 hours, this will... Di malam harinya, Anna memulai rencananya dengan menyamar sebagai pasien sedangkan Frank menjadi seorang dokter. Mereka berdua bertujuan mencuri tabung gas Neoforek yang digunakan untuk operasi anestesia. Setelah gas berhasil didapatkan, Maria pergi menuju ke sebuah gang untuk merekrut beberapa orang. Setelah itu, Maria pergi ke sebuah klub untuk menemui pilot dari juri. Dengan menggoda sang pilot, Maria pun berhasil mengamankan sang pilot. Sementara itu, Frank, Anna, dan 2 rekannya menuju sebuah klub milik Leo. Di sana, Anna dan yang lainnya berbaur dengan pengunjungan klub lainnya. Sementara Frank mengganti gas yang biasanya digunakan di dalam klub dengan gas Neoforek. Namun karena aksinya sempat diketahui, Frank harus menghadapi beberapa penjaga di tempat tersebut. Sedang Anna yang mendapatkan info bahwa gas telah terpasang, langsung menuju toilet di mana masker gas sudah disiapkan. Saat sang DJ memeriahkan acara dengan mengeluarkan gas, Anna dan kelompokannya bergegas menuju ruangan di mana Leo berada. Sedang Neoforek yang dilepaskan langsung menyebar dan membuat semua orang di klub langsung turu termasuk Leo. Kemudian rencana kembali dilanjutkan dengan memindai sidik jari Leo dan memasukkan beberapa password di akun bank milik Leo. Password tersebut mereka dapatkan dari dokumen yang mereka curi dari berangkas sebelumnya. Okay, baby's coming. Setelah berhasil masuk ke akun bank Leo, mereka pun bergegas keluar dari klub sambil menunggu Frank yang melawan beberapa penjaga. Setelah Frank berurusan dengan para penjaga, mereka pun segera pergi dari klub tersebut. My dad hates it when I'm late.
Di sisi lain, Maria dan Roy menyamar sebagai pramugari dan pilot untuk menggantikan pilot yang diculik sebelumnya. Untuk menghindari kecurigaan, Roy pun membujuk Juri agar menelepon sang pilot. Dan saat Juri menelepon, sang pilot sudah diancam oleh beberapa orang yang direkrut Maria sebelumnya. Dengan memaksa sang pilot untuk menjawab sesuai perintah, Juri pun akhirnya percaya bahwa Roy yang direkomendasikan sang pilot. Sebelum lepas landas, Maria sengaja menggoda Juri agar ia bisa menyingkirkan pengawalannya. Setelah Juri mengusir pengawalnya ke ruang lain, Maria pun mulai menjalankan rencananya dengan mencampur obat tidur ke minuman Juri. Sesaat setelah Juri tertidur, Maria mengunci si pengawal dan memindai sidik jarinya. Setelah itu, Maria pun segera menemui Roy untuk memberitahukan semuanya telah siap. Dengan begitu, Roy langsung membuat sang pilot turun dan mereka berdua langsung menuju ruang kompartemen untuk melarikan diri. Namun sang kopilot yang turun tak sengaja mendorong tuas pesawat yang membuat pesawat melaju kencang. Hal itu juga membuat pihak bandara langsung mengirim polisi untuk mengejar pesawat tersebut. Sedang si pengawal yang mengetahui adanya kejanggalan langsung keluar dari kamar dan menemukan Juri yang sedang tidur. Karena pesawat terlalu kencang, Roy pun segera meminta bantuan Frank untuk keluar dari pesawat tersebut. Namun sebelum Maria dan Roy melarikan diri, si pengawal berhasil menembak Maria. Setelah Maria dan Roy masuk ke dalam mobil, Frank pun langsung putar balik sementara para polisi yang melihat seorang keluar dari dalam pesawat segera mengejar mereka. Di saat yang sama, Juri langsung sadar dan berhasil menghentikan pesawat yang sedang melaju. Sedangkan Frank yang masih dikejar di sekitar landasan mempunyai sebuah ide, yaitu memanfaatkan pesawat yang akan menurunkan penumpang. Berkat ide gila tersebut, Frank akhirnya berhasil lolos dari kejaran melewati lorong terminal. Dengan melewati lorong terminal, akhirnya Frank dan yang lainnya berhasil lolos. Setelah tiba di markas, Anna meminta Frank untuk membantu Maria yang tertembak. Namun Frank menolak karena telah menyelesaikan kesepakatan, dan yang Frank inginkan hanyalah penawar. Melihat Maria yang sekarat, Anna pun mengungkapkan takde penawar, dan racun yang diciptakan sebelumnya hanyalah air putih yang berarti Roy tak terkena racun. Meski begitu, Roy tetap membantu Maria, sedang Frank yang melihat Roy akhirnya ikut membantu. Sebagai mantan pasukan khusus, Roy menginstruksikan untuk menyiapkan gula dan sarang laba-laba. Gula digunakan untuk mencegah infeksi, sedangkan sarang laba-laba digunakan untuk membekukan darah. Berkat bantuan Roy, nyawa Maria pun terselamatkan. Di tempat lain, Leo memperlihatkan rekaman CCTV mengenai para gadis yang bekerja untuk Maskarov merampok hartanya. Kecurigaan Leo semakin bertambah saat Juri menghubungi Maskarov mengenai ia juga dirampok. Namun Maskarov kembali menegaskan ia akan segera menyelesaikan masalah tersebut. Let's go. Look who's there. Same girl. Di keesokan paginya, setelah menerima bantuan dari Roy dan Frank, Anna merasa bersalah. Namun Anna terpaksa melakukan hal tersebut karena terpaksa. Anna yang berasal dari keluarga miskin dijual oleh ibunya sendiri ke Maskarov hanya demi uang. Dan setelah Anna bekerja dengan Maskarov, Anna sadar hanya kematianlah yang bisa mengeluarkan dari cengkraman Maskarov. Untuk itu, Anna akan terus melanjutkan rencananya meski nyawanya menjadi taruhan. Sedangkan Frank yang tidak ingin terlibat segera mengajak Roy pergi. Alasan Frank tidak ingin terlibat karena ia sudah cukup merasakan menjadi seorang pahlawan di medan perang, namun tak ada hal berarti yang Frank dapatkan. Rencana Frank selanjutnya adalah mengajak Roy kembali ke rumah, membakar mobilnya dan pergi ke Paris sampai tenang. Sesaat setelah Frank mengantar Roy tiba-tiba menelpon. Namun suara didengar Frank ternyata Maskarov. Loh, dan tujuan Maskarov menculik Roy untuk melakukan pertukaran dengan para gadis yang Maskarov cari. Setelah mendengar hal tersebut, Frank pun terpaksa kembali ke tempat Anna untuk membuat kesepakatan. Karena Frank telah membantu Anna, giliran Anna yang membantu Frank dengan ikut dengannya sambil membawa dokumen yang dicuri dari brankas. Di tengah pembicaraan berlangsung, Frank sadar Gina menghilang.
Anna menjelaskan bagaimana Gina kembali ke rumah karena jika Anna dan yang lainnya terbunuh, setidaknya masih ada satu yang selamat. Lagi pula Maskarov mengira pelaku yang menerornya hanya 3 orang. Namun, Frank masih curiga dan minta Anna tidak lagi membuat kebohongan demi keselamatan Roy. Setelah Anna setuju, Frank ditemani 3 gadis pergi ke kapal pesiar milik Maskarov. Pertemuan teman lama antara Maskarov dan Frank pun dimulai, namun Frank tak ingin berlama-lama dan hanya ingin bertemu ayahnya. Dengan menyerahkan dokumen yang dicuri, Maskarov pun membawa Roy keluar, namun tanpa diduga Judy dan Leo datang dengan membawa anak buahnya masing-masing. Mereka berdua datang karena Maskarov mengundang mereka untuk meeting, namun Maskarov sendiri tidak mengundang Judy dan Leo yang membuat suasana mulai tegang. Melihat hal tersebut, sekalian Maskarov membersihkan namanya dengan mengungkapkan bahwa ia tak terlibat dengan ketiga wanita tersebut. Saat itulah Anna mulai mengadu domba dengan mengungkapkan bahwa Maskarov sebenarnya terlibat. Mendengar hal itu, suasana pun langsung menjadi tegang dengan menodongkan senjata ke arah masing-masing pihak. Untuk membuktikan apa yang Anna ucapkan, Anna meminta agar Judy dan Leo memeriksa rekening Maskarov. Tentu saja ia tak takut dan mengungkapkan bahwa rekeningnya hanya memiliki $120 juta. Di tempat lain, Gina yang dikatakan telah kembali ke rumah ternyata diam-diam menyusup ke rumah server milik Maskarov. Saat Maskarov ingin membuktikan rekeningnya dengan memasukkan sandi, Gina menunggu di ruang server dan saat kata sandi berhasil didapatkan, Gina langsung mentransfer uang milik Leo dan Judy ke rekening milik Maskarov. Seketika rekening Maskarov pun langsung berubah menjadi $320 juta. Dengan melihat rekening tersebut, rekan bisnis yang dibangun belasan tahun pun langsung runtuh. Sedang Frank yang tak tahu menahu juga ikut terseret dalam konflik tersebut. Suara tembakan yang terdengar juga menjadi tanda untuk Gina mentransfer semua uang dari Maskarov ke rekening milik Gina. Sementara asisten yang mengetahui rekening Maskarov tiba-tiba kosong langsung menuju ruang server. Di sana asisten tersebut langsung menembak Gina yang sedang menunggu proses transfernya. Pertarungan antara keduanya sempat terjadi dan dengan bantuan Roy proses transfer sukses dilakukan. Namun pada akhirnya Gina pun tewas, begitu pula dengan Turin dan Maria. Sementara Anna berhasil diculik oleh Maskarov, Frank pun mengejarnya menggunakan speedboat. Setelah mobil yang dikendari Maskarov berhasil dihentikan, pertarungan sempat terjadi di antara keduanya, dan di saat itulah Anna membantu Frank untuk membunuh Maskarov. Meski rencana Anna terbilang berhasil, namun Frank juga kehilangan semua rekannya. Namun Frank juga merasa kesal karena kembali dimanfaatkan oleh Anna untuk rencananya. Anna sengaja mengikuti keinginan Frank untuk menemui Maskarov selagi ia memancing Judy dan Leo untuk datang. Bahkan dari semua yang Anna lakukan kepada Frank, ia masih menodongkan senjata ke arah Frank karena Anna berpikir Frank juga salah satu halangan untuknya. Namun Frank yang memahami perjuangan Anna membuat kesepakatan kembali untuk membiarkan Anna pergi. Setelah insiden berlalu, Roy diminta memberikan kesaksian kepada sang detektif. Namun sang detektif juga tak bisa berbuat banyak karena ia tak mempunyai cukup bukti dan alibi yang dimiliki Roy terdengar masuk akal. Semingguan kemudian, Anna hidup dengan nyaman dengan uang $320 juta di rekeningnya. Namun Anna masih memegang prinsip dengan kutipan dari Three Musketeers, one for all for one, for one all. Dari prinsip tersebut, Anna membagikan uangnya ke keluarga Turgin, Maria, Gina, dan tak lupa Frank dan Roy, dan film pun tutup. Oke guys, itulah alur film The Transporter The Revolt. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.